Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali dengan serial Sahur Sajian Harian UTBK di bulan Ramadan. Kali ini kita akan membahas soal TKA Saintek 2019. Saya nemu file soal asli dan saya cukup yakin dari tampilannya ini soal asli. Ada kemungkinan beberapa soal ini sudah saya bahas sebelumnya, kan, tapi nggak apa-apa. Kita bahas ulang kalaupun sudah, biar soal-soal di TKA Saintek 2019 ini kita bahas dengan lengkap. Oke, mari kita mulai saja. Let's go. Oke. Ini yang kemarin banget ya. Oke, kita tulis ulang. Ini A pangkat X-nya ada di mana-mana. Kita misalkan dia sebagai Y lah ya. Jadi 3 tambah 3Y per 1 tambah Y kurang dari Y. Oke. Ini 3 kali 1 tambah Y, 3 kurang dari Y. 3 kurang dari A pangkat X ya. Nah, agar kita punya informasi tentang X, kita terapkan log A terhadap kedua ruas. Dia nulisnya gimana? Log A kayak gini ya. Log A dari 3 dengan log A dari A pangkat X. Nah, tapi hati-hati kalau A-nya dari 0 sampai 1 ya, si log A itu dia fungsi yang monoton turun ya. Kenapa? Karena gambarnya jadi ini kayak ini itu ya, log A nya jadi karena log A nya bernilai saya mau bilang apa, jadi kan, atau gini aja, yang lebih enak adalah si A pangkat X-nya yang monoton turun ya. A pangkat X-nya yang monoton turun. Nah, yang 3 ini kita tuliskan sebagai A pangkat log A dari 3 ini ya. Karena kan kalau kita komposisi fungsi eksponensial dan fungsi logaritma dengan basis yang sama. Jadi ini sebagai review, kita punya log A dari A pangkat X sama dengan X. Demikian juga dengan A pangkat log A dari X sama dengan X. Ini ya. Jadi ini sama dengan 3. Nah, karena fungsi A pangkat X itu monoton turun, jadi semakin besar nilai A pangkat X-nya, semakin kecil si inputnya. Jadi X kurang dari log A3. Jadi ini sesuai dengan yang diwarnai ini ya. Lanjut. Nomor soal 2. Lingkaran yang berpusat di A, B. Oh, ini yang ini. Dulu rada tertatih-tatih saya ngerjain ini. Dan menyinggung garis 3x tambah 4y sama dengan 12. Jika lingkaran tersebut berjari-jari 12, maka 3a tambah 4b sama dengan, coba kita kerjain lagi, jadinya gimana? Menyinggung garis 3x tambah 4y sama dengan 12. Oke. Berarti dia lewat di 4,0 dan 0,3. Menyinggung garis ini. Oke. Di titik A, B. Oke. Entah di mana A, B-nya.
tapi dia oke. Let's see. Berpusat di A, B, menyinggung ini. Lingkarannya berjari-jari 12. Jadi dia bisa lingkarannya bisa di sini, bisa di sini. Ya. Oke, apa ini? Jari-jari 12. Oke, katakanlah menyinggungnya di sini. Dia ada di lingkaran dengan pusat entah di mana. Oh, pusatnya A, B. Oke. Dengan AB lebih besar dari 3. Oke, jadi pusatnya di sini. Berarti kalau lebih besar dari 3, lingkarannya ada di sebelah sini ya. Lingkarannya ada di sebelah sini, ya AB-nya katakanlah di sini. Ini A, B. Nah, ini jaraknya adalah 12. Jadi dia nyinggung di titik inilah. Ini jaraknya, ini 12. Oke, ini 4, ini 3, ini. Kayaknya dulu saya ngerjainnya nggak gini. Tapi let's see. 5 ya. Oke. Ya, entah di mana ininya. Pusatnya di sini. Terus ini 12. Oke. Pertanyaannya adalah 3A tambah 4B sama dengan apa? Wow. Ya, kita pakai rumus jarak dari titik ke sini. Nah, dulu saya anti rumus. Saya nggak ingat rumus jarak dari garis ke titik. Ya. Jadi 12. Kayaknya kayak gini ya. Seingat saya itu apa sih? AX tambah BY tambah C dibagi per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini sama dengan jarak. Ini saya nggak yakin di sininya nih. Oke. Berarti 12 sama dengan dia ini X, Y nya justru A, B. Ini 3A tambah 4B. Oke. 3A ditambah 4B. Kayaknya gini deh. Nggak usah pakai CAX tambah BY aja gitu. 12 sama dengan oke, karena A dan B nya lebih besar dari 3, ini positif dibagi dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini A dan B nya jadi titik A dan B nya ini ya 5. Jadi 60. Oke. Oke, begitu. Turunin. Jadi jarak dari kayaknya ada kurangi C-nya gini kayak gini. Saya lupa. Ntar saya googling ya. Nah, Anda yang ikut UTBK nggak boleh lupa ya. Kalau saya sih boleh. Oke, jadi betul yang tadi ingatan saya. Jadi ini dituliskan dulu sebagai begini. Jarak dari A, B, jarak dari X, Y ke garis AX atau X1, Y1 lah.
Y garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah nilai mutlak AX1 tambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi yang ini tadi jaraknya adalah jarak dari A, B ke garis ini 3A tambah 4B min 12. Oke. Ini A dan B-nya berarti karena A dan B-nya lebih besar dari 3, ini bernilai positif, jadi tanda mutlaknya bisa dibuka. Berarti 3A tambah 4B kurang 12 sama dengan 60. 3A tambah 4B-nya adalah 72. Maaf yang tadi. Ya, saya rumusnya rada-rada ingat lupa. Ya. Oke. Ya, mau nggak mau buat Anda yang ikut UTBK harus ingat rumusnya ya. Jangan seperti saya. Saya bisa menurunkan ulang sih rumusnya kalau perlu. Tapi kan bukan buat UTBK. Jumlah semua ordinat penyelesaian sistem persamaan X kuadrat min Y kuadrat. Oke. Ini kita melihat bahwa ada X kuadrat min Y kuadrat dan ada X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita pindahkan yang ini semua ke sebelah kanan. Kemudian kita jumlahkan 2X kuadrat sama dengan 2Y dengan min 2Y nya hilang, 4X plus 16 ya. Bagi 2, X kuadrat sama dengan 2X tambah 8, pindah ruas. Kemudian kita faktorkan X min 4 dikali X tambah 2, karena min 4 kali 2 adalah min 8, min 4 tambah min 2, min 4 tambah 2 adalah min 2. Jadi X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2. Kalau X-nya sama dengan 4, kita punya, masukin ke sini, X-nya 4, 16 min Y kuadrat sama dengan 2Y tambah 8. Berarti Y kuadrat tambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. Ini pindahin semua ke sebelah sana ya. Ini jadi Y kuadrat, ini jadi min 16. Ini Y ditambah 4 Y kurang 2 sama dengan 0. Jadi Y-nya min 4, Y-nya sama dengan 2. Oke, dari sini kita dapat 2 buah Y yang memenuhi. Kemudian ketika X-nya min 2, kita substitusi ke sini. 4 min Y kuadrat sama dengan 2Y tambah 8. Pindahkan Y kuadrat tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Ini bisa difaktorin. Y ditambah 1 kuadrat, Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 dikurangi 5. Ini sama dengan 5. Y tambah 1 sama dengan plus minus akar 5. Y nya adalah min 1 plus minus akar 5. Dari sini kalau dijumlahkan, si plus minus akar 5 nya akan saling menghilangkan. Harusnya saya lebih cerdas ya. Lebih cerdasnya gimana? Dari sini kita tahu, misalkan ini ada 2 buah Y ya. Jadi Y1 ditambah Y2 nya adalah minus koefisien ini dibagi koefisien ini, minus 2. Kemudian yang dari sini Y3 tambah Y4 nya juga min 2 juga, karena dilihat dari minus koefisien Y dibagi koefisien Y kuadrat, dijumlahkan jadi min 4. Kok nggak ada yang benar?
Oke, kita pause dulu apa yang terjadi di sini. Oke, saya nemu ininya. Saya nggak hati-hati tadi manipulasi aljabar ini harusnya plus. Ya. Nah, kalau plus lain soal, ini nggak punya solusi real. Jadi diskriminannya negatif. B kuadrat 4 dikurangi 4 AC-nya negatif. Ya, B kuadratnya 4 AC-nya 16. Oke, kalau begitu hasil penjumlahannya hanyalah min 4 dan 2. Harus hati-hati ya. Oke, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X min 1 kurang dari 6 per X adalah interval A, B. Nilai 3A tambah 2B adalah... Oke, kita ingin hilangkan nilai mutlaknya. Ini kayaknya sudah pernah, kayak mendingan pakai yang ini saja, standar. Kalau lebih besar dari 1, pertidaksamaannya menjadi begini. Kalau kurang dari 1, pertidaksamaannya menjadi begini. Oke. Nah, di kasus A, kasus yang kiri, yakni X kurang dari 1 ya, di sini. Oke, kita coba sederhanakan. Kita pindahkan ke sana. X tambah 6 per X dikurang 1 lebih besar dari 0. Kita samakan penyebutnya. X kuadrat ditambah 6 dikurang X per X. Cari dua bilangan yang perkaliannya 6 dan kayak ini definite positif nih ya. Ini definite positif karena ini selalu positif, maka ini ekivalen dengan 1 per X lebih besar dari 0. Berarti X nya lebih besar dari 0. Diiriskan, minta hingga 1 diiris dengan 0,1, hasilnya adalah diiris dengan 0 sampai hingga, hasilnya adalah 0,1. Jadi di daerah sini solusinya hanya interval 0,1 saja. Oke, sekarang di sebelah kanan, yakni di kanannya 1, pada 1 atau di kanannya, kita punya X min 1 kurang 6 per X negatif, samakan penyebutnya. X kuadrat kurang X kurang 6 per X kurang dari 0. Ini menjadi X min 3 X tambah 2, karena min 3 kali 2 adalah min 6, min 3 tambah 2 min 1. Kemudian 0 min 2 3. Di sebelah kanannya 3 dia positif, 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 negatif, positif, negatif. Yang kita inginkan yang negatif. Oke, yang negatif yaitu di sini atau di sini. Tapi kita harus iriskan dengan 1 sampai hingga. Yang ini jelas nggak beririsan. Jadi irisannya adalah irisan antara 0,3 dengan 1 sampai hingga. Ya, sebetulnya diiris dengan ini juga ya. Gabungan ini dengan ini diiris dengan ini. Tapi yang ini itu kalau diiris dengan ini nggak ada irisannya. Jadi cukup mengiriskan yang ini saja. Dan ini kalau diiriskan adalah 1, 3. Nah, kalau ini digabungkan, jadinya himpunan penyelesaiannya adalah 0,3. Yang ditanya adalah 3A ditambah 2B. Berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 3
sama dengan 6. Oke, lanjutkan dengan soal berikutnya. Saya kayaknya rada mengingat soal-soal ini. Oke. Jika Px sama dengan Ax pangkat 3 tambah Bx kuadrat 2x min 1 habis dibagi X kuadrat tambah 1, maka nilai 3A kurang B adalah, ini cara yang cepatnya. Tapi nanti Anda nggak ngerti dari mananya ya. Gimana dong? Oke, kita bagi dengan X kuadrat tambah 1, atau kita coba diutak-atik biar ada X kuadrat tambah 1-nya. Ya, cara yang mudah adalah nanti mungkin ya, tapi nanti ini jadi kayak cara sesat gitu. Jadi X kuadratnya bisa diganti dengan min 1 gitu ya. Cara sesat. Dan ini cara sesat ini ya enggak sesat sih sebetulnya, tapi agar Anda paham perlu ya pengetahuan aljabar yang rada lebih tinggi. Jadi ini itu kita oke lah, nggak apa-apa. Jadi setiap X kuadrat bisa diganti dengan min 1. X kuadrat ganti min 1. Kenapa dengan demikian? Karena di gelanggang hasil bagi ini per ideal ini, dia itu 0. Berarti X kuadrat itu sama dengan min 1 di gelanggang tersebut ya. Oke, kalau X kuadrat min 1 berarti ini si X kuadratnya bisa diganti min 1. Ini jadi min AX. Ini X kuadratnya jadi min 1, jadi min B ditambah 2x min 3. Oke. Jadi ini apa? Ini itu menyatakan sisa pembagian dari ekspresi ini ketika dibagi oleh ini. Dan ini berarti harus sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, berarti kan 0-nya itu 0 apa? 0 polinom. Berarti si A-nya atau min AX tambah 2X harus sama dengan 0. A-nya harus sama dengan 2. Dan min B kurang 3 harus sama dengan 0. B-nya harus sama dengan min 3. Gitu. Ya. Jadi 3A kurang B-nya 6 ditambah 3 sama dengan 9. Oke. Sekarang cara yang tidak sesat, mungkin cara yang ini ya kita coba bagi aja dengan X kuadrat tambah 1 ya. Ax pangkat 3 tambah Bx kuadrat tambah 2x min 3 dibagi, ini udah selesai tadi ya, ini cara lainnya. Dia jadi AX pangkat 3 tambah AX. Dia menjadi Bx kuadrat ditambah 2 min AX dikurang 3 tambah B. Bx kuadrat ditambah B dikurangkan, jadinya 2 min AX kurang 3 kurang B. Ini harus sama dengan 0. Sama juga kayak tadi ya, tapi mungkin ini lebih Anda pahami daripada cara gaib tadi. Berarti ini harus sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0 juga. A-nya sama dengan 2,
B-nya sama dengan negatif 3. Berarti 3A dikurangi B, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Ya. Oke. Nah, ini juga udah pernah saya ngerjain. Kayaknya banyak yang sudah pernah ngerjain. Mungkin ada video tahun 2019 yang sudah pernah saya buat. Tapi ya, tidak apa-apa. Ini spesial buat serial sahur. Jika diketahui suatu barisan aritmatika bersifat begini, berarti selisih suku ke K plus 2 dengan suku ke K, dia adalah P. Ingat, ini dari suku ke K ke suku ke K plus 2 itu ada suku ke K plus 1. Jadi kalau loncatnya P, ini loncatnya adalah P per 2. Jadi si barisan aritmetika ini punya beda P per 2. Ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa jumlah dari ini. Ini dalam apa? Penjumlahan ini suku pertamanya apa? Kayaknya ada yang kelewatan nggak? Oh, untuk sembarang bilangan asli positif X3 sama dengan, oh ini dinyatakan dalam X2. Oke. Semuanya dinyatakan dalam X2. Berarti X3 itu sama dengan X1 ditambah P. Oke. X3 juga sama dengan X2 ditambah P. X2 tambah P per 2. Ya, jadi si bedanya tadi adalah P per 2. Oke, kalau kita mulai dari X3, berarti ini adalah loncat satu kali. Ini X2 ditambah B. Yang ini X2 ditambah 4B. Saya ada sesuatu yang mengganjal. Apa? Bukan, maaf. X2. Ini kan dari X2 ya. Berarti dari X2 ke X5 loncatnya 3 ya. Jadi tambah 3B. Oke, dan selanjutnya sampai X2 ke 2N plus 1 loncatnya 2N min 1. Oke, berarti kita punya X2 sebanyak 2N min 1. Kemudian penjumlahan B tambah 3B ya, yang ganjil gitu. B B 1 tambah 3 tambah 5 sampai tambah 2N min 1. Nah, kalau Anda lihat ya, ini penjumlahan seperti ini selalu menghasilkan bilangan kuadrat ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 itu 3 kuadrat ya. Berarti kalau sampai 2N min 1 jumlahnya jadi berapa? Oke, ini 2N min 1 X per 2. Atau bisa Anda gunakan apa? Ya, Anda yang familiar aja ya. Penjumlahan dari barisan aritmatika. Ini ada sebanyak berapa suku? Ini dari 2N min 1 dengan N-nya 1. Ini ada N buah suku ya. Ini yang suku awalnya A
Jadi N per 2 dikali suku awal tambah suku akhir, ya, 2N. Berarti menjadi 2N min 1. Sebentar, ini kenapa ada 2N min 1? Salah nih. X2 nya ada seberapa banyak? Maaf, ini keliru. Oke. X2 nya ini ada sebanyak N juga, ya, sama sebanyak suku-suku ini. Jadi ada sebanyak N juga. Oke. Berarti dia menjadi NX per 2 ditambah N kuadrat B. Nah, tapi B-nya adalah 2P. Nah, sebetulnya bisa langsung loncat aja ya. Ya. Oke, terlambat. Artinya kita tinjau ini sebagai barisan aritmetika baru yang bedanya adalah P gitu, ya. Oke, nanti kita coba cara sudut pandang yang lainnya ya, yang satunya lagi. Ini betul. Berarti B-nya kan P per 2 nih. Berarti agar ininya per 2 juga, ini jadi 2N X2 ditambah N kuadrat P per 2. Ya, jadi jawabannya adalah 2N X2 N kuadrat P per 2. Jawabannya ya. Oke, sekarang kita tinjau dengan sudut pandang yang lain. X3 tambah X5 tambah X 2N plus 1. Oke, ini adalah barisan aritmetika dengan suku awal X3, dan kita tahu setiap dua suku dia bedanya adalah P. Jadi ini lompatnya P. Oke. Nah, berarti penjumlahannya adalah, hasil penjumlahannya ini semua adalah, ini ada berapa suku? Ini dari 2K plus 1 untuk K sama dengan 1 sampai 2K plus 1 ketika K-nya sama dengan N. Berarti ini ada N buah suku, ya. N per 2. Kemudian 2A, 2X3. Untuk pakai suku pertama ditambah suku terakhir aja ya. Tapi suku terakhirnya nggak tahu kita. Oke. X3 2A, oke. 2A aja. Oke, 2A tambah N min 1 kali B ya. 2X3 ditambah N min 1 dikali dengan P. Oke. Jadinya N, kok ada N min 1 nya, mengkhawatirkan begini. 1, 2. Nah, ini barisan aritmetika yang selisihnya P, penjumlahannya N per 2, 2A ditambah N min 1 dikalikan dengan bedanya. Oke. Nah, X3 itu kalau dinyatakan dalam X2 apa? X3 sama dengan X2 tambah P per 2. Karena dari satu suku ke suku berikutnya loncatnya P per 2. Berarti kalau dikali 2, 2X2 ditambah P, ya, ditambah N min 1 kali P sama dengan 2NX2. Ini jadi N kali P ditambah N kuadrat P per 2. Sama aja ya. Hasilnya seperti ini. Oke, mungkin 6 soal dulu saja ya. Sebelum kita tutup,
kita kumandangkan lagu kebangsaan channel bermatematika. Counting sheep when you're trying to sleep, being fair when there's something to share, being neat when you're folding a sheet. That's mathematics. When a ball bounces off of a wall, when you cook from a recipe book, when you know how much money you owe. That's mathematics. How much gold can you hold in an elephant's ear? When it's noon on the moon, then what time is it here? If you could count for a year, would you get to infinity or somewhere in that vicinity? When you choose how much postage to use, when you know what's the chance it will snow, when you bet and you end up in debt. Oh, try as you may, you just can't get away from mathematics. Andrew Wiles gently smiles, does his thing, and voila, QED, we agree, and we all shout hurrah as he confirms what Fermat jotted down in that margin, which could have used some enlarging. Tap your feet, keep in time to a beat of a song. While you're singing along, harmonize with the rest of the guys. Yes, try as you may, you just can't get away from mathematics. Oke, begitu saja serial sahur kita kali ini. Nantikan serial sajian harian UTBK di bulan Ramadan, sesi episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap selalu bermatematika.